Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Rancang Perangkat Lunak yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Sistem Informasi Erapot TK Negeri Pembina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahyati dengan akhiran NPM 078 dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yumi Rehan Pasya dengan nomor akhiran MPN 092. Perkenalkan, nama saya Nanan Diana dengan NPM akhir 0102. Baik, perkenalkan, nama saya Maulana Farid dengan akhiran NPM 108. Baik, perkenalkan saya Ardiansyah Prayoga dengan akhiran NPM 071. Perkenalkan, nama saya Yerosida dengan akhiran NPM 099. Oke, baik, mungkin langsung saja ke latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi informasi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Sistem pengolahan informasi yang efisien dan akurat menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempermudah proses administrasi. TK Negeri Pembina sebagai salah satu lembaga pendidikan anak usia dini saat ini masih menggunakan sistem rapot manual untuk mencatat dan mengelola data penilaian siswa. Di TK Negeri Pembina, dalam pengisian rapot itu masih dengan cara manual, sehingga ketika terjadi kesalahan harus dihapus secara manual ataupun mengganti kertasnya dengan yang baru. Maka dari itu dibuatlah aplikasi berbasis web yaitu Sistem Informasi e-Rapot. E-Rapot ini adalah jawaban dari permasalahan dalam pengisian nilai rapot siswa, di mana hal ini memudahkan para guru dalam mengisi setiap nilai dari mata pelajarannya, lalu untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisannya juga agar bisa menyimpan data nilai dalam aplikasi ini. Rumusan masalah yang diangkat dalam pengembangan sistem e-Rapot di TK Negeri Pembina ini diuraikan yang pertama, bagaimana sistem e-Rapot dapat mempercepat proses input dan pengolahan data penilaian siswa dibandingkan dengan sistem manual. Yang kedua, apa pengaruh penggunaan sistem e-Rapot terhadap peningkatan akurasi data penilaian siswa dibandingkan dengan sistem manual. Selanjutnya yaitu bagaimana tingkat keamanan data penilaian siswa dalam e-Rapot dibandingkan dengan penyimpanan data secara manual. Yang terakhir, bagaimana sistem e-Rapot memberikan kemudahan akses bagi guru dalam memantau perkembangan siswa dibandingkan dengan sistem manual. Nah, rumusan masalah di atas bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek penting terkait pengembangan penerapan sistem e-Rapot di TK Negeri Pembina yang mencakup efisiensi, akurasi, keamanan, kemudahan akses, pengurangan beban kerja administrasi, serta penerimaan pengguna terhadap sistem baru tersebut. Nah, dengan demikian dapat diketahui manfaat dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses migrasi dari sistem manual ke sistem digital. Kemudian batasan masalah. Batas masalah untuk sistem e-Rapot TK Negeri Pembina. Yang pertama, dalam lingkup implementasi e-Rapot dibatasi pada lingkup TK Negeri Pembina saja tanpa melibatkan institusi pendidikan lainnya. Yang kedua, untuk data penilaian fokus pada data penilaian akademik dan perkembangan karakter siswa yang sesuai dengan kurikulum TK tersebut. Yang ketiga, dalam penggunaan sistem, pengguna yang diteliti itu mencakup guru, staf administrasi, dan kepala TK Negeri Pembina, yaitu tidak mencakup pengguna di luar komunitas TK Negeri Pembina. Yang keempat, pengembangan dan implementasi e-Rapot menggunakan teknologi yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan TK Negeri Pembina.
Infrastruktur yang dibahas mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem Erapod. Yang kelima, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi dan sumber daya finansial untuk pengembangan dan implementasi sistem Erapod. Yang terakhir, keamanan privasi sistem Erapod harus memenuhi kebijakan keamanan data dan privasi yang berlaku di TK Negeri Pembina. Batasan pada akses data hanya diberikan kepada pengguna yang berwenang, yaitu guru, admin, dan kepala TK Negeri Pembina. Dengan adanya batasan masalah ini, dalam penelitian dan pengembangan sistem Erapod di TK Negeri Pembina itu dapat lebih fokus dan terarah, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan spesifik TK Negeri Pembina dan dapat diimplementasikan dengan sukses dalam konteks yang ditentukan. Kemudian tujuan tugas ini dilakukan untuk memenuhi praktikum ujian akhir semester, rancang maupun perangkat lunak, dan membantu meningkatkan efisiensi pengisian rapot di TK Negeri Pembina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Muhammad Hilmi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini ada satu tabel, yaitu tabel klaster pengetahuan untuk TK Negeri Pembina. Kami membawa sumber dari beberapa jurnal. Salah satunya, contohnya adalah ini untuk yang nomor 2, rancang bangun aplikasi Erapod berbasis web pada SMK Darul Ulum dengan menggunakan metodologi agile yang dikombinasikan dengan Kanban untuk pendekatan pengembangan perangkat lunak. Hasil dari jurnal tersebut adalah metodologi agile yang dikombinasikan dengan kerangka kerja Kanban meningkatkan efektivitas pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada sedikit penjelasan. Yang pertama, tentang sistem informasi. Pengertian sistem informasi menurut Wahyudi dan Ridho. Sistem informasi merupakan sejumlah komponen yang dimana komponen ini saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Yang kedua, ada pengertian tukar rapot. Rapot adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, berfungsi sebagai laporan resmi guru pada wali murid yang wajib menerimanya. Rapot berisi informasi tentang pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dan ada penjelasan tentang e-rapot. Program e-rapot merupakan perangkat lunak berbasis web untuk menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik. Aplikasi e-rapot merupakan aplikasi yang pengelolaan nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap yang telah dilakukan oleh pendidik, sehingga terbentuk nilai akhir beserta deskripsinya secara otomatis sesuai dengan perolehan siswa pada setiap kompetensi dasar yang dinilai. Selanjutnya ada metodologi pengembangan. Silakan. Kemudian yang ketiga ada metodologi pengembangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi dengan beberapa tahap, yaitu yang ke-1 ada penelitian teoritis. Penelitian diawali dengan analisis teoritis terhadap konsep pembangunan desain komunikasi visual dan website. Kemudian yang kedua ada penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara atau survei dengan guru sekolah untuk memahami kebutuhan dan tantangan dalam pelaporan perkembangan anak usia TK. Kemudian yang ketiga, desain pengembangan website dengan membuat prototipe awal berdasarkan hasil penelitian dan masukan dari staf atau guru TK pembina untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode agile untuk pengembangan web. Metode agile terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan. Tahapan ini melibatkan perancangan aplikasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan dan layak secara teknis dan teknologi yang ada di TK Pembina. Yang kedua ada tahap analis. Tahapan ini melibatkan analisis kebutuhan aplikasi berbasis web di TK Pembina yang diidentifikasi berdasarkan kebutuhan guru di TK Pembina. Yang ketiga tahap desain. Dalam tahapan ini mengembangkan desain antarmuka pengguna sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk digunakan. Yang keempat, tahap implementasi. Dalam mengimplementasikan aplikasi berbasis web ini, memberitahu dan menguji pengguna serta memasangkan sistem. Yang kelima, tahap pengujian. Melakukan pengujian terhadap aplikasi berbasis website pada perangkat yang tersedia di TK Pembina untuk memastikan aplikasi dapat digunakan secara efektif. Yang terakhir ada tahap pemeliharaan.
Pada tahapan ini dilakukan pemeliharaan pada aplikasi web dan perbaikan apabila diperlukan untuk melakukan perbaikan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu jadwal rencana pelaksanaan. Di sini ada diagram Gantt atau Gantt chart yang mendeskripsikan tentang rencana jadwal pelaksanaan dalam membuat aplikasi ini. Dalam diagram ini dijelaskan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu 8 minggu. Di mana di minggu pertama dan kedua dan selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan kegiatannya beserta jadwalnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Saudari Airosida. Yang kelima, ini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang diagram use case atau use case diagramnya. Nah, use case diagram ini digunakan ketika kita mengumpulkan dan mendefinisikan kebutuhan suatu aplikasinya. Nah, diagram di sini menyediakan komunikasi sederhana pada fungsi-fungsi utama sistem dan berbagai jenis aktor di dalamnya yang berkaitan ya. Nah, notasi tabel di sini ada 3 entitas. Yang pertama ada adminnya sebagai pengelola, yang keduanya ada guru sebagai user, dan yang ketiganya ada kepala TK, user sekaligus pengelola. Nah, bisa dilihat mungkin ya di dalamnya aktivitas-aktivitas apa aja yang dilakukan oleh entitas-entitas tersebut, baik dari admin, guru, dan juga kepala TK. Selanjutnya ada BPMN. BPMN atau Business Process Modeling notasi. Nah, BPMN ini adalah sebuah standar untuk memodelkan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis dalam menjelaskan sebuah proses bisnis. Nah, BPMN ini menggambarkan suatu alur bisnis yang dimana didasarkan kepada teknik diagram alur dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis di mana terdapat aktivitas-aktivitas dan kontrol-kontrol alur yang mendefinisikan alur kerja. Nah, di sini di mana ada 2 entitas ya antara sistem dan user. Berarti awalnya itu dari user dulu sampai akhiran di sistemnya, baik dari login. Nah, dari login itu menuju nanti ketika habis kita login, si user login itu masuk ke beranda. Nah, di beranda itu ada menu-menu. Nah, nanti user masuk ke menu-menu tersebut, ada menu kelas atau apapun. Nah, misalnya contohnya masuk ke menu kelasnya, terus di sananya berarti si guru ini mengelola masuk ke data siswa, terus ada pilih siswa sampai ke edit nilai dan cetak nilai. Nah, di sana nanti ada hasil akhirnya untuk mencetak nilai rapotnya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini sama saja ya sebagai alat komunikasi sistem analis dengan programmer, menggambarkan alur proses bekerjanya sistem sekaligus dengan komposisi sistem akan seperti apanya. Nah, sequence diagram ini menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem pada suatu sekuensial waktu dalam satu use case. Nah, bisa dilihat juga antara user dan aplikasi rapornya. Bisa dilihat ya. Terima kasih. Selanjutnya yang implementasi akan dijelaskan oleh Saudara Nanda. Ya, untuk bagian implementasi sendiri kita langsung ke aplikasinya saja. Oke, di sini kita mulai dari tampilan pertama yaitu di bagian login. Ini kita bisa memasukkan username dan password agar bisa masuk ke aplikasinya. Berikut ini di bagian menu dashboard, mana di sini tuh terdapat data profil sekolahnya, lalu di sini ada keterangan jumlah guru, siswa, dan kelasnya. Lalu di sebelah sini ada data master. Di data master ini ada data untuk
guru, lalu di sini ada data untuk siswa, setelah itu ada data untuk kelas dan juga data untuk mata mata pelajarannya. Lalu untuk di sini untuk pengaturan ada di bagian mengajar ada data mengajar guru ya di mata pelajaran apa, lalu di sini ada wali kelasnya semua dan juga ada eh, rombongan kelas seperti itu. Lalu di sini untuk ada keterangan siswa aktif juga seperti ini tampilannya. Lalu di sini ada di menu input nilai di sini untuk nilai itu nanti di sini per orang. Jadi setelah sebuah nilai beres di input, lalu di sini akan ada keterangan nilainya. Setelah itu di sini yang terakhir ada menu cetak rapot. Di sini di mana guru itu akan melakukan pencetakan rapot yaitu dengan memasukkan tahun pelajarannya, semester berapa, kelasnya dan juga nama siswanya. Lalu setelah itu langsung mencetak rapotnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Nana yang telah menjelaskan aplikasi sistem e-rapot di TK Negeri Pembina. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya. Ditutup saja mungkin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.